Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di channel Bang Soal UKDI. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa soal UKDI atau soal-soal UKM PPD. Semoga dengan adanya pembahasan ini memperlancar atau mempermudah kita saat mengerjakan soal-soal UKM PPD atau UKDI nanti gitu ya, dan semoga hasilnya sesuai dengan ekspektasi kita masing-masing ya, sesuai dengan harapan kita masing-masing. Baik teman-teman, lanjut aja kita ke soal yang pertama. Satu, hal utama sebelum kita mengerjakan soal-soal UKDI yang perlu kita garis bawahi adalah kita baca terlebih dahulu pertanyaan dari soal itu. Karena dengan membaca pertanyaan, maka kita akan lebih tahu apa saja atau poin-poin apa saja yang harus kita pahami saat kita membaca soal. Oke, untuk soal yang pertama, pertanyaannya adalah, yang terjadi pada pria ini adalah, oke, ini lebih ke arah diagnosis ya teman-teman. Jadi diagnosis pada pasien ini adalah, dan kalau kita lihat option ABCDE-nya, ini adalah option-option diagnosis yang terjadi pada kondisi pasien-pasien gawat darurat di IGD ya. Ada hiperglikemi, shock kardiogenik, shock hipovolemik, ketoasidosis diabetikum, atau asidosis respiratorik. Oke, lanjut kita baru ke membaca soal ya teman-teman. Oke, kita baca. Seorang laki-laki berusia 20 tahun memiliki riwayat kencing manis sejak kecil. Oke, stop sampai di sana. 20 tahun adalah usia yang cukup muda gitu ya. Dengan riwayat kencing manis sejak kecil. Berarti kita tahu bahwa pada pasien ini menderita penyakit diabetes mellitus tipe 1 gitu ya. Diabetes mellitus tipe 1 terjadi pada kondisi dari mulai kecil ya teman-teman ya. Ya, kelainannya berupa pembentukan atau produksi insulin oleh pankreasnya terganggu gitu. Karena apa? Karena kerusakan di pankreasnya. Berbeda dengan yang tipe 2. Kalau tipe 2, produksi insulinnya lancar tetapi proses insulin masuk ke dalam otot itu yang terganggu gitu. Jadi kalau yang tipe 1 mah karena rusaknya pankreas gitu. Biasanya karena genetik ya teman-teman ya. Oke, seorang laki-laki 20 tahun memiliki riwayat kencing manis sejak kecil. Oke, dia punya DM tipe 1. Datang dengan kesadaran menurun. Oke, sampai di sana. Kita tahu bahwa pasien dengan riwayat diabetes datang ke IGD dengan kondisi emergensi itu pasti ada dua kemungkinan ya teman-teman ya. Yang pertama adalah hiperglikemik atau gula darah yang lebih dari normal. Yang kedua adalah hipoglikemi atau kadar gula darah di bawah standar atau di bawah normal. Oke, sampai sana dulu. Pasien sudah 3 hari tidak disuntik insulin karena habis dan malas untuk berobat ke dokter. Gitu ya. Jadi sudah 3 hari ini pasien tidak disuntik insulin. Artinya apa? Artinya pasien kemungkinan besar dalam keadaan hiperglikemi. Gitu. Karena apa? Karena dia lupa untuk menyuntikkan insulin. Sehingga kadar gula darahnya tambah tinggi di dalam darah gitu. Karena tidak ada insulin tadi untuk memasukkan dia ke dalam otot ya teman-teman ya. Oke, berarti otak kita sudah mulai mengira ini adalah pasien dengan hiperglikemik karena DM tipe 1 ya. Oke, kita lihat pemeriksaan fisiknya. RR-nya 40, cepat sekali. Karena respiratorik normal itu adalah sekitar 18, 20, 21, 22 gitu ya. 25 ke atas sudah mulai napas cepat gitu. Ini 40. Berarti harus kita lihat sebenarnya data SpO2-nya berapa persen gitu SpO2-nya. Kemudian yang kedua, didapatkan bau aseton ya. Napasnya cepat dalam atau yang kita sebut dengan napas Kussmaul ya. Ini adalah kondisi pada pasien-pasien dengan kelainan metabolik ya teman-teman ya. Kemudian ada bau asetonnya positif. Aseton ini adalah hasil produksi pada saat tubuh dalam kondisi pH asam gitu ya. Oke, pemeriksaan darah sewaktu 400. Fix bahwa ini adalah pasien hiperglikemi ya teman-teman ya. Ini adalah pasien hiperglikemi. Satu, RR-nya cepat, yang kedua cepat dan dalam, yang ketiga GDS-nya 400. Berarti ya dalam keadaan hiperglikemi ya. Aseton serumnya positif. Berarti ini sudah ada unsur-unsur metabolik ya teman-teman ya. Kemudian pH-nya 7,1. Kita ingat bahwa pH seimbang itu adalah 7,3 sampai 7,4. Kalau misalkan di bawah 7,35 itu kondisinya adalah asam ya, atau yang kita sebut dengan asidosis. Gitu.
Kaliumnya juga turun ya teman-teman ya, 3,3, normalnya adalah 3,6. Natriumnya juga turun, normalnya 136, ini 129. Berarti ini sudah berada dalam kondisi kelainan metabolik ya. Jadi apa pada pasien ini, kondisi apa pada pasien ini atau diagnosis apa pada pasien ini? Oke, dari soal ini kita mendapatkan trias ketoasidosis diabeticum ya. Jadi ada yang namanya KAD ya teman-teman ya, ketoasidosis diabeticum. Ketoasidosis diabeticum adalah suatu kondisi di mana dia terjadi yang pertama hiperglikemia. Hiperglikemia itu adalah kadar gula darah di atas normal ya. Jadi lebih dari 250 ini sudah menyebabkan KAD. Ini 400 ya. Oke, satu hiperglikemia. Yang kedua itu adalah asidosis. Asidosisnya lihat dari mana? Dari pH. pH-nya di bawah normal 7,1, berarti ini dia mengalami asidosis gitu ya. Asidosisnya karena apa? Karena kelainan metabolik, bukan karena respiratorik. Jadi asidosis itu ada dua, metabolik, respiratorik. Alkalosis ada dua, metabolik, respiratorik. Kalau penyebabnya itu adalah metabolik ya karena DM, karena electrolyte imbalance gitu ya, maka itu namanya adalah asidosis metabolik. Ini ada imbalance elektrolit ya. Natriumnya turun, kaliumnya turun, pH-nya turun. Berarti ini adalah kondisi yang disebut dengan ketoasidosis diabeticum. Kata kuncinya apa? DM tipe 1, GDS-nya tinggi, penurunan kesadaran, hiperglikemi, tadi GDS-nya tinggi, kemudian asidosis sama kelainan metabolik. Oke ya. Hiperglikemia aja salah, karena pada pasien-pasien hiperglikemia aja ya dia pasien-pasiennya normal aja, nggak ada masalah, nggak ada penurunan kesadaran, nggak ada napas cepat, dia cuma gula darahnya di atas normal aja. A salah. Shock kardiogenik tidak nyambung ya. Biasanya kondisi shock kardiogenik penurunan kesadaran, oke, boleh. Tekanan darah turun, kemudian dilakukan air fluid challenge test 250 cc dengan RL atau NaCl untuk melihat apakah ini shock hipovolemik atau kardiogenik. Kalau misalkan tidak naik juga tekanan darahnya, kemudian kita lakukan EKG, didapatkan adanya kelainan di jantung, maka itu yang dinamakan dengan shock kardiogenik. Shock hipoglikemik karena gula darah di bawah normal, biasanya 40 ya, di bawah 90 ya, 60 atau 20 kadang ada ya dengan kondisi kesadaran. Ini bukan ya, karena dia gula darahnya di atas normal. Kemudian asidosis respiratorik bukan, walaupun dia RR-nya cepat di 40, pH-nya turun, tapi dia penyebabnya bukan karena respiratorik ya. Penyebabnya lebih karena metabolik. Jadi jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya. Ketoasidosis diabeticum ya. Oke. Ini penjelasannya. Kata kuncinya 1 ya, DM tipe 1, napas cepat dalam, bawa aseton, hasil AGD-nya dan elektrolitnya ya menandakan asidosis metabolik. Penata laksanaan KAD ini mah nanti kalau misalkan teman-teman di IGD yang pertama tetap rehidrasi ya. Kalau yang saya dapatkan dari PAPD itu dengan NaCl 1 liter dalam setengah jam, 1 liter 1 jam, 1 liter dalam 2 jam. Kemudian cek GDS berkala, biasanya 2 jam, per 2 jam dicek dulu. Kemudian pemberian insulin dengan subkutan atau dengan di drip ya teman-teman. Kemudian koreksi elektrolitnya. Oke ya. Kemudian, nah ini dia, KAD adalah dekompensasi kekacauan metabolik yang ditandai dengan adanya hiperglikemik, asidosis, dan ketoasidosis. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, lanjut kita soal yang kedua. Seorang laki-laki 48 tahun mengeluh sesak sejak 2 hari ini. Oke, sesak ya, 2 hari ini. Lihat nih, di pertanyaannya adalah diagnosis yang memungkinkan adalah, oke, dari soal ini yang diharapkan adalah diagnosisnya teman-teman ya. Sesak sejak 2 hari ini semakin lama semakin memberat disertai batuk produktif. Pasien tampak kurus. Nah, ini bisa aja TB atau yang lain. Ini dia yang paling khas adalah adanya riwayat merokok. Sorry ya, ini jawabannya PPOK ya. Adanya riwayat merokok ya. Sorry teman-teman, kita ulangi lagi sebentar ya. Oke, adanya riwayat merokok ya. Jadi ada riwayat merokok sejak usia 8 tahun nih. Khas banget, kalau udah ada ini udahlah. Ini arahnya ke arah PPOK. Kalau ada soal dengan riwayat merokok berarti dia arahnya ke PPOK ya teman-temannya.
Apalagi didapatkan gambaran ronsen toraknya adalah emphysema pulmonum. Emphysema pulmonum adalah kondisi kerusakan pada alveolus ya. Kalau kita lihat di ronsennya itu nanti ada spasi interkostalnya sangat lebar. Kemudian di klinisnya kita lihat ada barrel chest, maka dia arahnya atau dada seperti drum. Wah, ini udah jelas ya. Maka arahnya adalah ke PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik ya teman-teman ya. TB baru kita singkirkan dulu walaupun bisa aja kemungkinan asma, pasti ada riwayat asma dan wheezing. Bronkitis terlalu ringan, pneumonia ini juga pasti ada suara rongki ya. Intinya kalau ada pasien dengan ada riwayat rokok seperti ini maka jawabannya adalah PPOK ya teman-teman ya. Oke, yap, itu saja dulu. Semoga tidak terlalu lama pembahasannya biar teman-teman juga gak terlalu bosan ya. Semoga bermanfaat, semoga menjadi amal jariah bagi saya dan menjadi sebuah motivasi ataupun menjadi sebuah tambahan referensi bagi teman-teman dalam menghadapi UKM PPD atau UKDI. Sekali lagi semangat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.